Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam rapat kami pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai eh, penyuluhannya, izinkan saya dan juga teman saya memperkenalkan diri. Saya Reni Adiela Ruli dengan NPM 2258011029. Saya Angelisya Putri dengan NPM 2258011034. Pada pagi hari ini, di sini kami akan membahas terkait dengan keratitis. Judul besar yang kami ambil yaitu mengenai yuk kenali apa itu keratitis. Untuk mengenal lebih lanjut apa itu keratitis, mari kita simak pada slide selanjutnya. Oke, next slide. Oke, baik. Selanjutnya, keratitis itu apa sih? Jadi, keratitis itu merupakan kondisi ketika bagian kornea mata kita mengalami luka, peradangan, ataupun mengalami infeksi. Contohnya itu, eh, dari penyakit keratitis ini ada pada gambar yang sedang ditampilkan. Oke, next slide. Oke, jadi selanjutnya, penyebab dari keratitis itu apa sih? Sebenarnya penyebab dari keratitis itu banyak macam. Yang pertama, itu bisa terjadi karena menurunnya sistem imun. Selanjutnya, nomor dua, sindrom mata kering, yaitu dari sindrom mata kering ini akan memudahkan untuk terjadinya peradangan atau infeksi pada mata. Lalu selanjutnya, nomor tiga, sering terkena paparan matahari secara terus-menerus. Lalu yang keempat itu terjadi karena trauma atau terdapat tergores ataupun terdapat benda asing yang masuk ke dalam mata kita. Nah, contohnya itu benda asing yang masuk itu bisa dari soft lens. Nah, dari pemakaian soft lens yang tidak higienis atau tidak benar ini bisa menjadi salah satu penyebab atau menjadi faktor resiko terjadinya keratitis. Oke, next. Lalu selanjutnya ada klasifikasi dari keratitis. Nah, untuk klasifikasi keratitis ini berdasarkan yang infeksius, itu bisa terjadi karena adanya bakteri, virus, dan juga jamur. Sedangkan kalau berdasarkan dari non-infeksiusnya, itu bisa terjadi karena ada cedera, pemakaian lensa kontak, contohnya itu tadi pemakaian soft lens yang tidak higienis, atau terdapat kesalahan eh, dalam kita menggunakan soft lens. Terus ada kekurangan vitamin A, terus sindrom mata kering. Lalu selanjutnya, kalau berdasarkan bentuk dari klinisnya itu, keratitis itu bisa juga diklasifikasikan menjadi empat. Yang pertama itu ada keratitis Flichten, ada keratitis Zika, ada keratitis neuroparalitik, lalu selanjutnya ada keratitis nummoralis. Lalu selanjutnya, apa sih tanda dan gejala yang kita rasain kalau kita eh, terkena keratitis gitu kan. Yang pertama itu ada yang namanya fotofobia atau kita itu ngerasa kalau kita ngelihat itu silau, pandangan itu kabur. Lalu selanjutnya itu ada epifora. Nah, epifora ini dia itu eh, keluar cairan terus secara terus-menerus gitu. Jadi mata kita itu ngerasanya itu basah terus karena ada cairan yang keluar. Lalu selanjutnya itu ada blefaropasm. Nah, ini blefaropasm ini dia itu matanya terlihat lebih kecil atau lebih sipit dari eh, jadi kayak mata kanan itu normal besarnya, terus mata kirinya itu lebih kecil gitu. Contohnya itu kayak ada pada gambar. Nah, dia itu biasanya itu terjadi karena dia itu ketarik gitu kan, karena dia itu terdapat nyerinya, terdapat nyeri. Terus next, oke selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kapan sih kita harus ke dokter. Nah, kayak yang udah dijelasin sama teman-teman teman saya tadi, kalau kalau udah ada tanda-tanda gejala yang udah dijelasin tadi, maka itu harus segera mungkin untuk ke dokter, biar ditangani dengan baik, biar tidak berakibat fatal nantinya. Nah, apa sih yang bakal diperiksa waktu ke dokter? Yang pertama itu bakal diperiksa pemeriksaan penglihatan buat lihat seberapa kabur
mata kita tuh kalau disebabin dari yang disebabin oleh keratitis ini bakal terjadi seberapa kaburnya mata. Terus yang kedua ada pemeriksaan bola mata dengan alat slit lamp. Nah, terus yang ketiga dengan pewarnaan fluorescence itu untuk melihat lebar dan panjangnya luka. Terus terapi keratitis itu ada apa aja? Terus oke, jadi di sini tuh terapinya tuh tergantung dari penyebabnya itu sendiri. Nah, contohnya kayak disebabin dari dry eye, maka kalau dia disebabin dari dry eye, maka kita harus ngasih artificial tears atau air mata buatan. Jadi mata kita tuh lembab yang bakal nggak bakal terjadinya luka atau peradangan pada bola mata atau bisa disebabin dari bakteri. Kalau misalkan disebabin dari bakteri, maka harus dikasih antibiotik. Kalau disebabin dari jamur, dikasih anti jamur. Dan disebabin dari virus, maka harus diberikan antiviral. Nah, bisa juga disebabin dari trauma. Trauma itu kayak ada benda asing atau soft lens. Nah, biasanya itu tuh bisa keluhan kayak kelilipan mata, bisa diambil. Maka tindakannya itu harus diambil dulu benda asing tersebut, lalu diberikan artificial tears atau air mata buatan itu sendiri. Nah, pencegahannya gimana? Pencegahannya yang pertama harus rajin cuci tangannya pakai air mengalir dan pakai sabun. Terus yang kedua, merawat lensa kotak. Merawat lensa kotak itu dengan mencuci tangan sebelum memakai lensa kotak atau dengan aturan-aturan pakai lensa kotak seperti sudah berapa lama pemakaian kontaknya, lensa kotaknya. Terus yang ketiga, mengonsumsi vitamin, terutama dari vitamin A. Terus yang keempat ada mencegah mata kering. Mencegah mata kering itu bisa dari banyak hal, bisa dari banyak hal. Itu bisa dari dengan pemakaian artificial tears sendiri tadi. Terus juga bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi kayak kacang-kacangan juga bisa mencegah mata kering. Nah, terus terus habis itu dari gambaran klinis itu beda-beda. Gambaran klinis itu beda-beda, tergantung dari penyebabnya kan. Nah, terus kalau dia terjadi di kornea, jika keratitis tidak ditangani dengan benar, maka penyakit ini itu bakal berkembang menjadi suatu ulkus yang bisa merusak kornea secara permanen. Jadi, kalau gangguan penglihatan bahkan sampai menyebabkan kebutaan sehingga pengobatan keratitis itu harus cepat biar nggak menimbulkan komplikasi yang ngerugiin penderita itu di masa yang mendatang pada usia muda gitu. Dari kami itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan sedikit. Jadi, keratitis itu kan, dia itu kan merupakan kondisi di mana kornea mata kita itu kan luka, peradangan atau infeksi. Nah, dia ini kalau secara umumnya dia itu kebanyakan disebabin sama lensa kontak itu. Nah, lensa kontak atau penggunaan dari soft lens. Nah, kalau penggunaan soft lens ini biasanya itu emang sering terjadi kayak pada usia muda yang penggunaan soft lensnya itu yang tidak higienis atau kan kebanyakan juga banyak banyak ditemuin juga kalau eh, mereka ini suka menggunakan soft lens tapi suka dibawa tidur. Ada yang pernah kejadian dibawa tidur. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu penyebab dari keratitis. Nah, itu malah yang lebih buruknya gitu kan. Jadi kalau emang cara kita untuk menghindari dari keratitis juga kan tadi kan udah dijelasin kayak kita harus rajin cuci tangan. Jadi kalau kita mau memegang mata dalam atau pokoknya dalam segala bentuk apapun kita mau megang mata itu harus cuci tangan dulu. Pokoknya tangan kita harus dalam keadaan steril baru kita bisa megang mata. Terus harus konsumsi juga yang kayak vitamin A dan segala macam. Terus kalau emang mau memakai lensa kontak atau mau penggunaan soft lens itu harus diperhatiin benar
kayak mana cara kita makainya, terus cara kita ntar ngelepasnya itu gimana, terus berapa jam kita baiknya itu berapa jam penggunaan lens si soft lens ini baiknya itu berapa jam gitu. Nggak boleh dipakai kayak dari seharian gitu kan. Terus nggak boleh dipakai juga dipakai tidur gitu kan. Terus mungkin untuk penyuluhan terkait keratitis yang berkaitan dengan soft lens atau lensa kontak dari kami sekian. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada penyuluhan rapat kami eh, tentang keratitis. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.